cuma lewat aja bawa minyak. Ini yang masih simpang siur. Minyaknya pun bukan Karena minyak kabarnya Amerika. hotel-hotel yang di Dubai merupakan sarang dari mata-mata Mossad yang diincar oleh IRGC. Udahlah, jangan suka menyebarkan fitnah dan hoax. Lihat faktanya aja. Semua TV kan melihat. Amerika kan tidak kewalahan menahan gempuran Iran, karena Iran tidak pernah menggempur dan tidak pernah bisa berhasil menggempur Amerika. Kapal induk USS Lincoln diserang, di Teluk Persia itu kan tidak bisa pernah sekalipun diserang. Yang diserang oleh Iran bukan Amerika, yang diserang Iran adalah negara tetangganya yang memang tidak ikut berperang, tidak siap untuk berperang. Yang ditembak oleh Iran adalah kapal tanker Thailand, kapal tanker Jepang, kapal tanker Honduras yang memang tidak punya alat pertahanan kapal dagang. Jadi jangan salah terhadap melihat perang ini. Perang ini asimetris sifatnya gitu. Bukan Iran menyerang Amerika. Amerika menyerang Iran dengan target-target yang terbatas terhadap pemerintahan dan pendukung rezim, terutama kekuatan militer. Termasuk pangkalan militer AS di Kuwait, Bang Celi? Ya, kalau itu ya pangkalan militer di AS di Kuwait ya. Tapi kan kalau kita lihat di Dubai, di Qatar, terutama di UEA, Dubai dan Abu Dhabi, itu kan hotel juga dikena dan diserang. Bandara sipil itu diserang, kan hubungannya apa bandara sipil hotel diserang gitu loh oleh Iran. Terus kapal tankernya Thailand itu loh, kapal tanker Jepang, kapal tanker Honduras itu kan sipil dan tidak ada niat untuk perang, cuma lewat aja bawa minyak. Ini yang masih simpang siur. Karena kabarnya hotel-hotel yang di Dubai merupakan sarang dari mata-mata Mossad yang diincar oleh IRGC. Udahlah, jangan suka menyebarkan fitnah dan hoax. Lihat faktanya aja. Semua TV kan melihat di mana hotel-hotel itu kena, bagaimana airport itu kena. Nah, minggu pertama kan semua bandara internasional di sana tutup. Oke. Jadi jangan kita menyebar hoax. Gini loh, fakta perang itu selalu kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang fog of war ya, kabut peperangan gitu. Tapi kan kita harus mendudukkan fakta kan. Faktanya memang bahwa secara hukum internasional Amerika menyalahi hukum internasional. Itu fakta. Kan tidak ada yang mengatakan itu tidak begitu. Tetapi kan ada konteksnya, misalnya ratusan ribu mahasiswa Iran sendiri kan Desember, Januari turun ke jalan. Kemudian pemerintah Iran respon, dan mereka mengkritik. Sudah tidak tahan hidup 40 tahun di dalam negara yang tidak membawa Iran kemana-mana, malah semakin melambat proses kemajuannya gitu loh, dengan represi pemerintahan dan korupsi pada tingkat elitnya, karena ini kan rezim teokrasi militer, artinya menyatunya bedil dengan teokrasi gitu, membuat institusinya sendiri mulai keropos dari dalam. Dan mahasiswa, anak muda, perempuan, kaum menengah, kaum basaris meminta perubahan. Itu kan fakta. Desember, Januari. Nah, mereka kemudian di blackout internetnya, kemudian respon keras pemerintah rezim, terutama dari organ Garda Revolusi itu, kaum pasukan Basij dan juga Garda Revolusi, menghasilkan 10.000, 20.000, 30.000 protester terbunuh. Nah itu kan mereka waktu itu kan minta tolong pada Amerika, kepada Trump, help us gitu loh dalam pemerintahan seperti ini. Nah, konsekuensi ini yang harus dilihat, bahwa konteksnya seperti itu faktanya. Nah sekarang dengan adanya proses ini, kalau di dalam negeri Iran, mostly masyarakat menunggu kira-kira apakah konflik besar ini walaupun membawa penderitaan jangka pendek bisa membuka Iran ke arah yang lebih baik di masa depan. Diaspora Iran di luar negeri berkata bahwa terima kasih, ini ada harapan baru bagi perubahan yang lebih baik. Nah ini kan kita nggak tahu. Ya kalau ternyata tidak bisa, nah pertanyaannya adalah apa exit strateginya? Kalau pemerintah Iran yang sekarang yang dipimpin oleh Ayatollah baru ini Mojtaba tidak kalah aja sudah menang. Ya Mojtaba kami ini tidak kalah aja udah menang, bertahan aja udah menang. Dan bertahan saja sudah luar biasa ya, Bung Celi ya. Bertahan aja udah luar biasa. Kalau untuk situasi sudah udaranya kan tiap hari dia cuma bisa nonton, tidak ada lagi pertahanan, radarnya nggak ada, rudal untuk nembak pesawat Amerika dan Israel nggak ada, sama sekali nggak ada pertahanan. Nonton aja, dibom kiri kanan. Untungnya yang ngebom ini tidak ngebom sembarangan gitu loh, ngebomnya cuma kekuatan militer dan pimpinan pemerintahan.
Halo guys, ketemu lagi ke channel saya Mas Rizal melarang ngeng ternyata lebih jujur memaparkan fakta beda dengan berita nasional Konoha. Terima kasih atas amanatnya yang benar. Semoga kami dapat memahami yang sebenarnya. Sehat selalu Bapak. Mantap, ini baru keterangan yang benar dan jelas dan fakta yang sebenarnya. Dia itu bukan pengamat militer. Cocoknya jadi pengamat korupsi. Dia pasti paham karena saudaranya mantan koruptor. Agama menunggui politik dan dengan dalih teokrasi ya. Agama itu pasti akan diserang balik oleh politik. Nah, ini baru pembicaraan yang benar. Betul Pak, ini Konoha suruh stop hoax saja. Ya, itulah teman orang munafik yang apapun dibohongkan sampai kematian pun disembunyikan. Kebohongan akan dilanjutkan dengan kebohongan lainnya. Ini baru pakar geopolitik yang hebat mencerdaskan. Apa katakan Mbak Monik asli terjadi walaupun Mbak Monik ditertawakan semua narasumber dan mahasiswa. Sehat selalu Mbak Monik, juga Bang Heri Pras, Tuhan memberkati. Sehat selalu Bapak, teruslah menyadarkan media-media Konoha untuk tidak menyebarkan hoax. Hoax sudah dijadikan kepribadian, itulah Konoha. Omongan pengamat itu dipotong oleh pemilik media. Orang jujur hidup di Indonesia pasti dikriminalisasi. Begitu pula pengamat yang jujur biasanya tidak dijadikan narasumber oleh TV karena kejujuran itu membuat sedih nangis pemirsa TV tersebut. Didukung media yang suka memproduksi berita hoax, dan itu semua media TV Indonesia tidak satupun yang memberitakan berita kejujuran. Bila memberitakan kontra Arab, khususnya Islam dan Israel atau negara US dan negara Muslim, pasti beritanya enggak jujur. Saya jarang nonton TV perang Iran vs US Israel. Saya yakin banyak bohongnya. Ayo bangsaku, sadar Pak, pakar ini jujur, jangan bertakia bareng Iran. Rizal, yang pendukung penyertaan Rizal melarang semua non-muslim yang biarkan saja buat hiburan. Pendukung negara aksegros Israel AS. Habis kadernya dari kapisan ke bawah secara bertahap menuju puncak-puncak kepemimpinan secara serentak sehingga tidak memungkinkan regeneratif lagi. Ini pengamat yang jujur, cerdas, yang lain sok juga jalan Iran yang keripuk. Tukar korupsi baru keluar itu manusia bermasalah. Kawan, lihat rekaman jejaknya. Iran telah merontok dan tidak pernah menembak pesawat US. Inilah sesungguhnya para pembicaraan Bapak ini. Jangan bicara tanpa fakta. Inilah sesungguhnya pembicaraan Bapak ini. Jangan bicara tanpa fakta, bicara hanya hayalan. Itu berita hoax, sama dengan mengadu domba antara sesama manusia. Sadar sedikit saja. Perang terus sampai tuntas, enak pemandangannya. Ngeri Konoha, kapan bisa maju kalau lebih cinta dengan Konoha? Kebohongan, apalagi kalau cuma cinta dengan yang seiman. Kebanggaan Konoha, hoax dan kebencian. Terima kasih Pak Malarangeng, Anda orang jujur. Memang sangat disayangkan TV Konoha sering menyebarkan kebohongan. Kasih paham buat berita Konoha. Pak Melarangeng, jujur banget GBU Pak. Terjadilah yang terjadi karena kehendak Allah, seperti waktu yang silih berganti. Tak ada yang saling kacau mengacau
Jadi yang jujur pun tidak akan rugi sampai mati. Betul sekali Pak Rijal, melarang ngeng stasiun TV yang selalu jadi penyebar hoax tidak kredibel dan kadang masuk karena politik praktis. Para hebat, semua TV pasti tak dipanggil bapak ini lagi untuk wawancara soal dia jujur. Semoga konflik ini segera berakhir. Ini baru pengamat yang jujur sesuai dengan fakta. Kalau berani ia benar, kalau salah ia salah. Rijal mengarangeng pakar yang sesungguhnya di Indonesia. Semoga media utama mendengar pengamat jenius ini dan memberitakan berita jujur. Lepaskan dari masalah agama, maka lepaskan dari masalah agama, maka penilaian akan jujur. Pak Andi sangat jujur. Konoha berkabung. Sebentar lagi ada yang kismin Amrik Zionis, kehabisan dana akibat ulahnya sendiri. Rasain bongcos, semakin lama semakin kehabisan dananya Amrik. Pernyataan ini membuat Konoha pusing dan alergi. Yang menang itu yang bertahan, tidak korupsi sama dengan Iran. Lanjut perang, jangan akhir gagal pemandangan bom kali bosku. Resepedisi jadi narasumber. Moga Pak Rijal dan keluarga baik-baik aja dan sehat dan seluruh dalam lindungan Tuhan. Beberapa media mainstream pengawal hubungan internasional dan beberapa media lainnya belakangan ini menjadi hoaxer saat Perang Timur Tengah berlangsung memalukan. Konoha alergi kalau diungkapkan benaran yang sesungguhnya. Siapa yang paling kuat, maka dia berada di atas kebenaran. Lawan preman dunia. Jadi malu. Objektif Pak C. Ini faktanya nyata dikemukakan Wong ini. Ini orang lah terlalu jujur. Hahaha. Benar fakta nane. Bapak ini pasti dibenci oleh rakyat Konoha. Wek. Halo lo ya. Komentar seperti ini yang disukai para oten. Bapak ini bodohnya aku. Sok-sokan boleh fakta otakmu miring. Kita lihat siapa yang hancur fisik maupun ekonomi. Konoha kalau bohong ini sangat bernafas. Tukang korupsi benaran baru keluar dari ruang ini itu langsung